bersamamu Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Bolehkah sambil lambaikan tangannya? Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini? Sudah siap untuk kita bersama-sama datang menyembah Tuhan di ibadah hari ini? Amin. Amin. Pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar sebuah lagu baru. Lagu ini berkata bahwa kita mau belajar berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah sandaran di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Mari siapkan hatimu, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa segenap hati kami, membawa segenap tubuh dan jiwa dan roh kami kepadamu Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan
mau lebih lagi memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita bersuka sebab kasih Allah kita tak berkesudahan. Amin. Mari puji Dia. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sampai lambaikan tanganmu, katakan kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Yang bersuka cita katakan dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai kami naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari setiap kita yang bersuka cita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau bersorak bagimu Tuhan, sebab kami bersyukur kasih-Mu selalu baru, tak berkesudahan dicurahkan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Come on. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kami naikkan pujian, sorak, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia sekali lagi Tuhan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai amin, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Dan sampai selamanya Allah kita, Dia ada di pihak kita, amin. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Mari bersama-sama dengan iman kita nyatakan, ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman, ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawanku? Amin. Berikat pinggang dan kebenaran, berbaju sirah dan keadilan, Kau besertaku, siapakah lawanku? Oh. Tiada satu pun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam nama
siapakah lawanku? Dengan yakin katakan, tiada satu pun yang dapat bertahan. Maut dikalahkan, di dalam nama siapa? Nama Yesus, amin. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Oh, Yesus Tuhanku, pengharapanku, kemenanganku. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Kami bersyukur dan kami bangga, sebab Allah kami Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Dengan iman nyatakan, tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam namamu. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Oh, Yesus Tuhanku, Kau sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kenanganku. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan kami juga rindu untuk menyambut jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, bolehkah melambaikan tangannya agar kami bisa menyambut Anda? Dan kami ingin perkenalan lebih lagi. Puji Tuhan, ada dua di sebelah sini. Selamat datang Bapak dan Ibu. Ada lagi mungkin yang belum terlihat tadi tangannya? Belum ada? Puji Tuhan. Selamat datang sekali lagi, selamat datang Bapak Ibu. Dan kita akan saksikan Weekly News. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat yang sedang beribadah baik secara onsite maupun online. Sebelum kita melanjutkan beribadah, mari kita saksikan bersama beberapa informasi dalam news minggu ini. Child Dedication atau penyerahan anak akan diadakan pada Minggu tanggal 16 Juni 2024. Bagi orang tua yang akan menyerahkan anak, wajib mengikuti kelas bimbingan melalui Zoom sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu hari Jumat tanggal 31 Mei, 7 dan 14 Juni pukul 7 malam. Untuk pendaftaran, silakan chat ke call center gereja. Ibadah Faith Kids baik di Desi Mall maupun Graha Mas diadakan setiap minggu pukul 10.30 untuk Desi Mall dan pukul 8 dan 10.30 untuk Graha Mas. Mari jemaat bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan, karena sesungguhnya hati Tuhan ada pada setiap anak-anak kita.
Komsel merupakan komunitas atau keluarga di dalam Tuhan, di mana kita dapat bergaul, didoakan, serta bertumbuh bersama. Mari bergabung di dalam Komsel untuk dapat digembalakan dan dimuridkan. Berikut adalah informasi pemberkatan nikah yang akan diadakan dalam minggu ini. Ivan dan Sani pada hari Jumat tanggal 24 Mei pukul 2 siang bertempat di GPI Desi Mall lantai 2. Mari dukung pasangan yang sedang berbahagia ini menjadi keluarga ilahi dan diberkati oleh Tuhan. Mari menyembah bersama serta berdoa bagi setiap permohonan doa yang disampaikan jemaat dalam sepakat berdoa. Diadakan setiap Selasa malam pukul 8 dan Jumat pukul 12 siang. Untuk link Zoom, silakan chat ke call center gereja. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook gereja. Jemaat dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia. Transfer ke rekening BCA di nomor 8335164888 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Scan kris untuk memberikan persembahan secara online. Untuk informasi seputar pelayanan gereja, silakan hubungi call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Dalam Kolose 3:23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat melanjutkan ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, saya undang kita untuk boleh kembali bagi berdiri dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau datang lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau melingkupi setiap kami dengan kasih-Mu. Melawat dan menjamah setiap hati kami. Hati kami terbuka untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang
Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku, aku tenang sebab kau Allahku. Sebab kau Allahku, sebab kau Tuhanku, kau Rajaku, kau Allahku. Aku ini milik-Mu Tuhan, hidupku bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Mari pagi hari ini bawa penyembahan-Mu kepada Tuhan. Dan biarlah hatimu menyadari bahwa Tuhan Dialah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang sanggup, Allah yang perkasa, dan ku tak takut. Sebab Kau besertaku, Kau di dalamku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan keperkasaan-Mu Tuhan, kami mau nyatakan kehebatan-Mu Tuhan. Tangan-Mu menaungi kehidupan kami, kemurahan-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami hidup karena-Mu, kami hidup hanya karena-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik, sungguh Kau setia. Tiada habisnya kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh Yesusku, kasih-Mu besar, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan hati kami percaya kepada-Mu. Sebab firman Tuhan berkata, ketahuilah sebab aku Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Ketahuilah
bahwa Tuhan Allahmu menyertai setiap langkah dalam hidupmu. Engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau diberikan kemampuan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Yang datang daripada iman percayamu kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau katakan Tuhan, kami percaya, aku percaya Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Mari perkatakan setiap imanmu kepada Tuhan di dalam hadirat. Dalam penyembahanmu katakan apa yang engkau percaya Tuhan sanggup lakukan dalam hidupmu. Pertolonganmu nyata, pertolonganku datang darimu Tuhan. Sebab Kau Allahku, Kau Bapa yang baik dalam hidupku. Bersyukur, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, ini penyerahan kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada kekuatan-Mu Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta. kasih ya Tuhan. Dalam setiap badai kehidupan kami merasa tenang sebab Engkau ada di pihak kami ya Bapa. Amin, Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kami Bapa, Engkau selalu memegang tangan kami dan Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Amin. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Buat siang hari ini Engkau hadirkan kami ke tempat ini Bapa. Bukalah mata dan pikiran rohani kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam setiap hati kami. Menjadi fondasi bagi setiap kehidupan kami. Jamalah hamba-Mu Bapa. Biar apapun yang hamba-Mu ucapkan itu adalah kebenaran yang firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu Bapa yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu yang selalu ditinggi-tinggikan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Siang. Sudah makan? Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah sarapan gitu ya? Sudah. Ada yang masih lapar? Masih. Anda akan dikenyangkan oleh firman Tuhan ya hari ini ya. Oke, hari ini saya akan coba mengangkat sebuah tema tentang cerdik dan tulus.
Ini sebuah kisah firman Tuhan sebenarnya saat Tuhan Yesus pertama kali mulai merekrut 12 muridnya, setelah itu dia mulai merekrut juga 70 muridnya. Setelah Yesus mulai merekrut 70 murid Tuhan Yesus, setelah itu Yesus mulai mengutus mereka. Tapi sebelum Yesus mengutus mereka pergi ke tempat daerah-daerah lain, Yesus ada berpesan beberapa hal. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya yang ingin saya bahas gitu ya. Apa sih yang Tuhan Yesus pesankan kepada 70 muridnya sebelum mereka pergi merantau ke tempat lain, ke daerah baru dalam hal ini. Sebelum membahas panjang dan lebar, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu di tempat sini. Pernahkah Anda bekerja di tempat baru? Ataupun Anda menghandle departemen baru, ataupun Anda pindah ke kerja perusahaan baru, ataupun Anda kuliah dan Anda pergi ke negara yang baru ataupun kota yang baru. Pernah mengalami itu? Apa yang Anda lakukan? Kita akan membahas ini satu persatu sebenarnya apa yang Tuhan pesankan kepada murid, 70 muridnya itu saat mereka mulai merantau dalam hal ini. Kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan kita menjadi pokok pembahasan kita. Mulai kita baca, sama-sama kita baca dari Matius 10, ayat 16 sampai 20 dengan suara yang kedengaran ya. 1, 2, 3. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 17. Tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerang kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mensahkan kamu di rumah adatnya. 18. Karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, ayat ini unik jadinya. Sebenarnya ini khotbah saya merupakan kedua kalinya saya membahas tema yang sama gitu ya. Jadi ini sebenarnya merupakan salah satu khotbah saya di 2021. Kalau ada yang masih ingat. Ya saya sendiri ada lupa ya. 2021 berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu saya pernah khotbah dengan topik dan tema yang sama dalam hal ini. Nah, tetapi Tuhan memberi pesan kepada saya untuk khotbah kembali dalam hal ini. Dimulai gara-gara kejadian ini. Ada yang pernah tahu kejadian ini apa? Ya. Jadi ini singkat ceritanya, ini baru acaranya tanggal 2 Mei ya. 2 Mei yang lalu saya dilantik menjadi ketua Apindo bersama Pak Peter sebenarnya ada di tempat sini yang menjadi wakil ketua saya dalam hal ini gitu ya. Saya akan berpanjang lebar nanti sedikit tentang kesaksian saya dalam hal ini. Jadi singkat ceritanya adalah saya menjadi ketua Apindo, Kepri. Ada yang tahu Apindo? Tahu ya. Ada yang perusahaan yang belum daftar? Tolong daftarkan diri Anda di nomor telepon di bawah ini ya. Jangan sampai pulang. Tolong ditangkap. Oke, bercanda. Oke, kembali ke sini. Nah, saya dipilih menjadi ketua Apindo, itu ceritanya flashback sejak 2022. Pada waktu itu sebenarnya ada 3 calon. Ada 3 calon. Singkat ceritanya, jujur pas saya pertama kali ditanya di tahun 2022, dia tanya, Sen, kamu siap nggak jadi salah satu calon ketua Apindo? Saat ditanya, saya jujur gemetaran dan nge-freeze. Diem sejenak, terus saya nanya balik, hah? Apa? Hah? Saya? Saya? Apa itu saya ya? Jujur ragu dan banyak hal yang dipertimbangkan. Jujur saya hanya berdoa kepada Tuhan, saya cuma hanya berdoa, Tuhan jika itu adalah kehendak-Mu, terjadilah. Jika itu bukan kehendak-Mu, biarlah ada calon lain yang masuk, yang menggantikan saya dalam hal ini. Saya berdoa terus menerus singkat cerita di akhir-akhir sampai mendekati bulan Mei, lebih tepatnya sebenarnya di April. Jadi karena kami ada musyawarah provinsi, jadi di tanggal 3 April kami musyawarah, pelantikannya kami di tanggal 2 dalam hal ini. Jadi singkat ceritanya di bulan April itu 1 bulan terakhir yaitu bulan Februari,
Februari dan Maret itu saya mulai cari Pak Cahaya sebelumnya merupakan ketua sebelumnya, saya mulai nanya, Pak ada calon lain belum sih sebenarnya? Ada yang lain nggak sih selain daripada saya? Singkat cerita panjang dan lebar akhirnya tidak ada calon lain ataupun calon-calon yang lain mulai mengundurkan diri. Akhirnya sisa salah satu calon. Ya udah, saya menerima dalam hal ini. Singkat cerita saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, banyak sekali yang saya bertanya kepada Tuhan. Bingung kebenarnya, mau harus ngapain, mau dibawa kemana dan segala macam, bingung sekali. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba suatu malam saat saya berdoa, Tuhan dengan suara yang kedengaran. Ini kebetulan suaranya hujan ya, bukan suara Tuhan ya. Pada lihat kiri kanan, apa ini? Oh itu suara hujan. Seperti itulah suara Tuhan tiba-tiba nongol gitu ya. Wah nongol, terus Tuhan Yesus mengatakan, Stan, kamu lihat khotbah kamu di 2021 tentang cerdik dan tulus itu. Itu suaranya cukup keras gitu ya, seperti suara hujan ini ya. Keras gitu, waduh kaget saya pada waktu itu sekitar jam 8 malam. Saya masih ingat lagi mau kayak baring-baring, mau tidur-tidur gitu. Tiba-tiba suara Tuhan mendengar. Itu saya mulai lihat ayatnya, saya mulai buka videonya. Ini bisa Anda putar di videonya ya, jadi Anda lihat aja di GPI di Simol dan Graham Mas punya YouTube. Saya tepatnya waktu itu direkamnya waktu itu di DC Mall. Jadi saya mulai nonton ulang, saya mulai dengerin ulang khotbah-khotbahnya saya. Tuhan memberi pesan yang berbeda. Ayat yang sama tapi pesannya berbeda. Tuhannya tetap sama, pesannya berbeda ya. Jadi pas saya dapat, ini Tuhan memberi jawaban kepada saya seperti kayak gini. Pertama kita baca terlebih dahulu Matius 10 ayat 16 yang tadi kita baca. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Firman yang pertama yang saya tangkap itu adalah aku mengutus engkau. Aku mengutus kamu. Dalam hal ini aku jujur berdoa kepada Tuhan, Tuhan semoga ada calon yang lain yang muncul dan nongol dan segala macam. Ternyata enggak nongol-nongol gitu ya. Dan akhirnya ya sudah saya menerima dalam hal ini. Awalnya memang ragunya banyak, tetapi firman Tuhan ini muncul. Tuhan mengatakan aku mengutus engkau. Terus aku bertanya, Tuhan emangnya aku udah siap Tuhan? Mungkin seperti Yesaya dan Musa semuanya juga ragu, Tuhan saya tidak pandai berbicara, saya tidak pandai ini, saya tidak pandai itu. Seperti Yesaya juga mengatakan kepada Tuhan pertama kali diutus, Tuhan aku masih muda. Tetapi itulah yang Tuhan pakai. Kalau kita baca di ayat 19 dan di ayat 20-nya itu yang benar-benar menguatkan saya. Di ayat 19 firman Tuhan mengatakan apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Saya jujur khawatir, saya mau ngomong apa, mau bikin apa, saya khawatir. Tapi firman Tuhan itu nongol dan Tuhan berkata, janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Firman Tuhan ini yang menguatkan saya, terus ditambah lagi karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Saat kapan? Saat itu juga, jujur saat ini saya banyak berdoa, saya tanya Tuhan ini ke depan saya harus ngapain, ke depan harus ngapain, kenapa ini kayak gini. Pusing dan stres. Tetapi Tuhan mengatakan, masalah hari ini cukuplah untuk hari ini. Yang besok Tuhan akan karuniakan kepada kamu hikmat pada saat itu juga. Ditambah lagi di ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia akan berkata-kata di dalam kamu. Dan akhirnya saya mulai menyadarin, oke, saya ada saat ini, dalam hal ini bukan karena kehebatan saya ada saat ini karena Tuhan menunjuk saya. Saya ada sampai detik ini karena roh Bapa di dalam saya yang menuntun saya untuk bisa berkata-kata. Ada juga jemaat juga bertanya, kebetulan saya sebulan yang lalu saya khotbah di gereja lain, saya ada minta izin ke Pak Nathan ada gereja lain minta saya khotbah boleh enggak? Pak Nathan bilang oke, boleh, go ahead Stan. Singkat cerita saat saya khotbah di tempat lain setelah khotbah selesai, salah satu jemaat dari gereja sana bertanya, Pak hebat kali khotbahnya, Bapak lulusan teologi dari mana gitu kan. Geper saya, langsung gemetaran saya. Enggak ada loh, saya enggak ada lulusan teologi saya bilang. Saya enggak ada kuliah S1, teologi enggak ada. Tapi kok Bapak bisa khotbah kayak gini? Saya bilang karena Tuhanlah yang berkata-kata melalui aku. Saya juga enggak pandai. Ya enggak ngerti banyak hal, tapi yaitu
Jujur saat menyusun khotbah ini kadang-kadang pusing ya, mau khotbah apa coba gitu ya. Masalah apa yang harusnya saya ngangkat? Jujur kalau saya nanya atau mencari dari luar itu susah. Makanya saya selalu bertanya kepada Tuhan dalam permasalahan hidup saya, apa yang sebenarnya Tuhan ingin pesan kepada saya yang bisa saya pesankan kepada Anda. Saya percaya itulah yang jalannya Tuhan. Ya intinya saya percaya apapun yang saya katakan ini itu adalah roh Bapa di dalamku yang berkata-kata melalui bibir saya sampai detik ini. Untuk nyusun kata-kata ini, demi kata, setelah ini topiknya apa? Aduh bingung sebenarnya. Tapi percayalah Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah kita itu adalah diutus oleh Tuhan. Kita ada sampai detik ini, kita tiba-tiba masuk ke departemen baru atau kita pindah ke pekerjaan baru, kita tiba-tiba punya lingkungan baru, percayalah bahwa itu Tuhan sedang mengutus kita. Masalah dan demi masalah pasti akan terjadi karena di ayat kedua ataupun di poin kedua lebih tepatnya adalah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saat saya mulai membaca ini saya nanya Tuhan, kenapa domba? Kenapa enggak harimau? Kenapa enggak serigala atau macan ataupun beruang? Domba di tengah-tengah serigala, matilah saya Tuhan. Kenapa enggak kungfu panda? Barusan nonton kungfu panda kan? Wah gitu kan, wah kenapa enggak Tuhan? Kenapa domba Tuhan? Aduh Tuhan, di tengah-tengah serigala lagi, aduh. Apa ini maksud Tuhan? Saya mulai bertanya, Tuhan kenapa? Terkadang kita sebagai domba, kita tuh lupa bahwa kita itu domba. Jadi poin kedua yang ingin saya kasih tahu adalah kita harus mengerti tentang identitas. Kita harus mengerti apa? Identitas. Poin pertama itu adalah Tuhan mengutus kita. Poin kedua adalah identitas kita itu siapa? Identitas kita itu adalah domba. Kadang-kadang domba ataupun kita di tengah-tengah serigala, kita supaya diterima oleh serigala, kita pura-pura menjadi serigala. Contoh lain seperti kayak gini. Kemarin saat saya ketemu sama Peter, kami ketemu pengusaha Cina gitu ya. Mereka mau investasi di Indonesia ataupun di Batam dalam hal ini. Setelah itu mereka mulai membawa red wine, bir dan segala macam. Mereka, wah Pak mau minum yang mana gitu ya. Wah gitu ya. Kadang-kadang kalau kita pingin diterima ataupun kita yang jadi marketing dalam hal ini. Oh customer minum bir, masa kita yang marketing gak minum bir? Minum dong biar bisa diterima dalam hal ini gitu kan. Kita pasti pingin diterima, akhirnya kita mulai minum bir. Oh nanti dibilang rokok ya, rokok kita. Oh ada LC yang temanin dampingin aja, cuma dampingin aja ya. Kita supaya ingin diterima, kita pura-pura menjadi serigala. Pertanyaan saya adalah kita itu domba atau serigala berbulu domba? Kita yang mana? Kita adalah domba, firman Tuhan mengatakan aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita bukanlah serigala yang pura-pura jadi domba. Di depan Tuhan kelihatan kudus, tapi di belakang masih, wah lagi gitu ya. Wah, sampai saya harus ngerti sekarang, setiap kali orang tuangin bir harus 2 jari ketok di meja gitu ya. Artinya apa? Ada yang tahu? Kalau di Cina-Cina kayak gitu, ada yang tuangin bir untuk kita, ya kita harus gini, menunjukkan rasa hormat bahwa kita dituangin bir gitu kan. Aduh, pusing saya. Nah, kita harus ingat kita adalah domba. Singkat cerita saat saya pengenalan dengan para pengusaha-pengusaha lain gitu ya. Saya pun terkadang ragu gitu ya, saat saya kumpulin para pengusaha-pengusaha lain dalam hal ini, wah mereka secara usaha mereka triliunan, ada yang MM-an, sana sini gitu ya. Saya cuma ada ember doang kan. Waduh, apa yang saya bisa banggakan dalam usaha saya sehingga saya memimpin mereka gitu kan. Tetapi satu hal yang menurut saya banyak pengusaha yang belum memiliki, yaitu bisa berkhotbah. Jadi pada waktu saya kumpulin mereka, itu untuk kemuliaan Tuhan lah ya. Saya kumpulin mereka mulai bertanya, oke, apa kebiasaan kamu? Kamu lulusan dari mana? Kita mulai pengenalan. Singkat cerita saya mulai kenalan, saya lulusan ini dan segala macam. Kebiasaan saya sehari-hari dan hobi saya sehari-hari mengajar dan berkhotbah. Mereka langsung kaget, Pak Pendeta ini katanya. Tapi dalam hal ini saya nggak merasa malu, saya mengaku di depan umum, mengaku di depan para pengusaha, saya itu pengkhotbah. Karena saya ingin menunjukkan bahwa
Saya adalah domba di tengah-tengah serigala. Kita harus ngerti identitas kita apa. Jujur firman Tuhan inilah yang benar-benar menguatkan saya, yang benar-benar yang membawa saya bisa mulai memimpin ini semua. Tanpa ini sebenarnya pusing sekali, stres sekali gitu ya. Banyak hal yang benar-benar saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Terus kita lanjutin, kenapa domba? Domba itu kalau kita lihat karakteristiknya, karakternya, domba itu tidak bisa melihat jauh. Domba itu selalu hidup berkelompok, domba itu selalu mendengar suara gembalanya dan domba tidak memiliki senjata. Nggak punya. Domba itu nggak bisa lihat jauh, dia itu rabun. Ada yang jurusan dokter di sini, tolong ciptakan kacamata kepada domba. Kasihan dia rabun jauh. Nggak ada yang menciptakan kacamata untuk dia gitu ya. Untung saya punya ya. Jadi saya domba yang spesial, ada kacamatanya. Kalau Anda rabun jauh, aminkan lah, berarti Anda adalah domba. Saya rabun jauh, kalau buka kacamata nggak bisa lihat jauh saya. Tapi inilah yang Tuhan inginkan. Jujur banyak hal, banyak permasalahan saya nggak tahu bagaimana solusinya. Bingung, kebingungan jujur ya. Ini pernah sebulan yang lalu ada yang nelpon. Pak Stan, Pak Ketua gitu ya. Pak, ini harga cabai di pasar mulai naik, Pak. Kita harus gimana? Hah? Cabai? Ngurusin juga ya? Harus nanya istri dulu, sekarang sekilo berapa ya? Harus ngapain coba? Aduh pusingan gitu ya. Singkat cerita banyak hal yang terjadi, tetapi kembali lagi, kita benar-benar banyak hal yang kita nggak bisa lihat jauh. Kita nggak tahu solusinya apa. Jika saya mulai berpikir tentang kemampuan saya untuk menjabat sebagai ketua, itu jujur saya nggak akan sanggup. Kalau saya memikirkan, masa depan akan ada hadapan ini, ada masalah ini, akan ada masalah ini. Jujur kalau saya melihat diri saya membandingkan masa depan kayak gini, menurut saya nggak sanggup. Tetapi itulah domba yang Tuhan inginkan. Kita nggak tahu masa depan itu apa. Yang bisa kita tahu adalah sekarang saat ini. Makanya masalah hari ini cukuplah untuk hari ini. Masalah hari ini selalulah bersandar dan berharap kepada Dia. Dan berdoalah kepada Dia. Selanjutnya domba itu yang terakhir itu domba tidak punya senjata. Tidak punya senjata, domba itu nggak bisa menyerang si serigala-serigala yang ada di sekitar kita, nggak bisa. Saya juga tidak berusaha menyerang orang-orang lain. Tapi yang saya lakukan, apa yang dilakukan domba, yaitu dia mulai hidup berkelompok. Itu yang paling penting. Domba kalau dia hidup sendirian, dia akan kesusahan untuk maju. Dia akan susah survive di lingkungannya ini. Akhirnya dia harus hidup berkelompok. Makanya domba karena nggak bisa lihat jauh, dia cuma bisa lihat kiri dan kanan dia. Siapa di depan dia, siapa kiri dan kanan dia, siapa di belakang dia, itu yang dia lihat. Makanya oleh karena itu saat saya dipilih menjadi ketua, saya harus cari wakilnya orang Kristen juga dong. Makanya Pak Peter inilah yang mendampingin saya gitu ya. Bayangin kalau saya domba sendirian terus wakil dan orang-orang sekitarnya itu bukan benar-benar orang Kristen gitu ya. Waduh pusing saya benar-benar. Saya berusaha mencari domba dan domba-domba lain gitu ya. Karena kita tahu Tuhan adalah gembala, tak mungkin dia hanya menggembalakan satu domba, betul kan? Dia akan mengembalakan banyak-banyak domba. Kalau dombanya rame-rame kayak gini, yang lain takut gitu kan? Yang lain apa? Takut gitu. Ada domba yang banyak, apalagi ditambah ada gembalanya dalam hal ini. Oleh karena itu paling penting banget, domba itu selalu mendengar suara gembala. Kalau gembalanya suruh ke kiri, ke kanan, ya ke kanan. Dalam hal ini setiap pergumulan permasalahan saya selalu bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Banyak hal permasalahan saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan saya harus ngapain, Tuhan saya harus ngapain, Tuhan saya harus ngapain. Bahkan saya bernangis-nangisan gitu tanya Tuhan, Tuhan tolonglah aku, apa yang harus saya lakukan, berkatalah kepada saya gitu ya. Kadang-kadang Tuhan berfirman itu singkat. Karena kalau kita sering berdoa, sering bergaul sama dia tuh ngomongnya singkat. Coba kamu baca ini, coba kamu lihat ini, coba kamu gini. Wah di saat itu mulai membaca firman Tuhan, wah. Satu hal yang paling saya banggakan dalam hal ini adalah saya bisa tetap pelayanan. Ya jujur saat saya menjadi ketua Apindo sempat jadwal khotbah saya, sebenarnya saya ada jadwal khotbah tanggal 30 Maret sama 14 April kemarin, tetapi sempat saya cancelin. Ya saya bilang sama Pak Hermanto sama Pak Nathan, mohon maaf saya tidak bisa khotbah karena pada waktu itu saya sibuk banget ngurusin Apindo dalam hal itu. Jadi saya sempat cancelin dan sebenarnya di bulan Mei ini juga saya dapat jadwal khotbah minggu lalu di DC Mall, minggu ini di sini sempat juga pingin saya cancelin.
Karena jujur saya baru mendarat dari Jakarta kemarin, terus banyak hal meeting dan segala macam sampai malam gitu ya. Capek, ditambah lagi hari Sabtu pagi saya harus ngajar lagi di sekolah CBS, kebetulan CBS juga di bawah naungan saya harus ngajar guru-gurunya, saya meeting sama guru-gurunya, siang ada acara sampai malam dan memang ya capek lah ya. Habis tenaga saya jujur, handphone lah juga udah gampang banget lowbat sekarang. Setiap setengah hari udah lowbat karena hampir setiap hari banyak yang chatting kepada saya gitu ya. Pak ajak ketemu dong pak ketemu dong pak ketemu gitu ya. Kadang-kadang gemetaran saya kalau ada orang ajak ketemu. Kenapa ya tadi juga ya di kafe, wah ada gak? Ya singkat cerita gemetarannya karena apa? Kadang-kadang banyak hal, kita tuh seperti kayak dokter ya. Saat Anda sakit, Anda cari dokter, Anda berharap dokter kasih jawabannya, betul? Emangnya dokter belajar semua penyakit? Yang dokter yang Anda ketemu dokter umum atau dokter spesialis? Dokter umum. Saat dokter umum tidak bisa menjawab pertanyaan kamu akan mencap dokter itu seperti apa? Ih tak pandai dokter itu. Masa tak tahu saya sakit apa? Oh iya kan? Itu unik sekali. Ya kadang-kadang itu, tapi saya percaya hikmat Tuhan yang menyertai saya. Jadi siapapun yang saya ajak ketemu, saya biasanya tunggu ya kita atur waktu gitu ya. Memang ya waktunya padat tapi tetap masih ada waktu untuk kalian semua ya. Jadi kalau Anda mau ajak ketemu, ajak foto bareng boleh gitu ya. Ada yang mau nanti pulang tanda tangan saya boleh gitu ya, mumpung gratis. Oke bercanda. Tapi perlu diingatkan sekali lagi, banyak sekali yang mengatakan kayak gini, ini sampingan lewat gitu ya. Ada yang mengatakan, Pak udah jadi ketua makin sukses ya. Penghasilannya banyak ya. Jadi ketua itu gak ada gaji loh. Tanya Peter, jadi wakil ada gaji gak? Kagak ada kita. Kita ini organisasi sosial membantu para pengusaha. Dalam hal ini kami gak dapat gaji, adanya keluar duit. Bayangin kita makan sama orang lain gitu ya. Setelah itu yang mau bayar siapa coba? Siapa yang mau bayar? Ketua kan? Pak Ketua, wah thank you Pak ya buat hari ini terus dia pulang. Terus gimana kita? Bayar. Duit dari mana sayang? Dari kocek sendiri. Oh Tuhan luar biasa ini. Gaji gak dapat, pekerjaan makin menambah gitu ya. Hampir setiap hari dengerin keluhan orang lain kiri dan kanan. Wah tetapi hikmat Tuhan lah yang luar biasa. Yang menyertai saya. Lebih luar biasa juga sebenarnya saya punya istri yang luar biasa yang duduk sebelah sana. Mana istri saya? Ya. Tanpa dia begitu pengertian buat saya, jujur saya akan lemah. Makanya domba itu harus hidup di dalam komunitas. Saya bersyukur banget punya istri yang cukup pengertian. Selama ini saya sering pulang bantu cuci baju, sekarang gak pernah saya cuci baju. Oh please Tuhan ampuni saya. Karena jujur gak ada waktu cuci bajunya saya. Kadang-kadang saya pulang malam tuh udah jam 9, jam 10. Kadang-kadang anak punya PR pun saya udah gak sempat bantu gitu ya. Saking padat dan banyak yang mau ajak ketemu. Ya begitulah ya. Saya cuma dapat katakan kepada istri saya ya mungkin 3 bulan ataupun setahun pertama inilah ya. Karena pasti banyak orang yang pingin ajak ketemu ya. Ada yang datang cuma foto bareng aja terus pulang gitu kan. Itu pun oke lah. Ya sudah lah ya saya menikmati ya itulah resiko menjadi ketua. Tapi saya percaya Tuhan mengutus saya akan menjadi terang dan garam bagi para pengusaha-pengusaha yang ada. Amin. Saya butuh dukungan Bapak Ibu yang di tempat inilah. Bilik kemuliaan bagi Tuhan. Nah, yang paling terpenting juga saya ingin thank you banget kepada kaum ibu di sini ya. Saya tahu ada beberapa kaum ibu yang sering ikut doa sama mama-mama saya gitu ya. Mama saya selalu doa bareng sama kaum ibu, sama pendoa dan mama saya selalu berdoa dan sering beri pesan kepada kaum ibu gitu ya. Tolong doakan Stanley gitu ya. Waduh, saya benar-benar luar biasa. Thank you banget. Kalau kita tidak hidup di dalam komunitas, saya tidak akan berdiri sampai detik ini. Semua ini karena komunitas. Semua ini karena ada dukungan baik dari orang Komsel, istri saya, ataupun orang tua saya, dan kaum ibu sama gereja di sini termasuk Pak Nathan gitu ya, Pak Hermanto dan pendeta-pendeta pembina kita lainnya. Dalam hal ini yang selalu mendukung dan berdoa kepada saya. Sehingga saya bisa sampai detik inilah. Kita lanjutin lagi ya, ini panjang ceritanya, nanti gak pulang-pulang kita. Kadang-kadang menjadi ketua Pindo itu agak ribet ya. Ini mau cerita lagi, ribetnya kayak gini gitu ya. Saya menjadi public figure gitu jatuhnya kan ya. Pas kalau pakai celana pendek gimana? Bro, kamu jadi ketua pengusaha, kok pakai celana pendek keluar? Waduh, gak boleh ya. Boleh, kamu itu image. Waduh pusing saya, image gitu ya. Oleh karena itu sekarang saya sama istri saya kalau ke mall gitu ya, itu juga susah ya. Susahnya kayak gini gitu ya, ini bajunya keren. Istri saya bilang, ini keren nih bajunya. Terus saya bilang, coba dilihat. Made in mana dulu? Made in Indonesia atau luar?
Oh made in luar, udah lewat nggak usah beli. Harus made in Indonesia. Nah ini made in Indonesia nih, Anda bisa lihat. Ada kamera tolong di zoom. Made in Indonesia, ini baju made in Indonesia, celana, tali pinggang, sepatu pun made in Indonesia semuanya kan. Sekarang beli baju semuanya harus made in Indonesia. Termasuk handphone saya made in Indonesia, made in Satnusa dalam hal ini ya. Tolong bagi handphone Anda bukan made in Satnusa, tolong dicelupin ke air ya nanti di belakang ya. Kalau Anda mau lihat Satnusa bertumbuh dan memberkati kota Batam, belilah produk-produk made in Satnusa ya. Promosi saya. Oh, nggak ada pesan sponsor loh. Oke bercanda. Tapi itulah yang perlu saya lakukan. Saya perlu build image bahwa saya mendukung produk-produk Indonesia. Saya harus mendukung UMKM. Kebetulan hari Senin besok ini ada rapat para UMKM. Nah, itulah kurang lebih. Jadi harus ketemu para UMKM dan segala macam. Ya saya harus build image. Oh ini saya mendukung para UMKM gitu ya. Kembali lagi sini. Jadi kalau usaha Anda belum daftar ke Apindo, tolong daftarkan diri Anda segera di nomor telepon di bawah ini. Tolong dicatat ya. Oke, kembali lagi ke sini. Itu poin kedua. Poin pertama masih ingat apa? Tuhan mengutus kita. Poin kedua adalah kita adalah domba. Sebenarnya poin kedua itu berbicara mengenai kita itu harus beriman kepada Tuhan. Jadi kita perlu ingat, poin pertama adalah Tuhanlah yang mengutus kita sehingga kita berada di tempat ini. Dan poin kedua, apapun masalah yang kita hadapin, serahkanlah kembali kepada orang yang mengutus kita. Saat Anda kerja sebagai karyawan, atasan Anda bilang kamu pergi ke market, beli pena, setelah itu pulang. Ternyata pena yang dibeli nggak ada. Apa yang Anda lakukan? Komunikasikan kembali kepada atasan Anda ataupun kepada orang yang mengutus Anda, betul? Demikian juga yang itulah yang harusnya kita lakukan. Saat kita mulai berjalan, tiba-tiba kita menghadapi banyak sekali masalah dan tantangan. Mulailah berdoa dan tanya kembali kepada Tuhan. Tuhan, belok kiri, belok kanan nih Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan. Ya, tapi itu nggak selesai ayatnya. Ayatnya bertambah lagi. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Dan menggunakan kata dan loh ya. Dan tulus seperti merpati. Berarti kalau kata dan itu nggak boleh salah satu aja. Nggak boleh kita cerdik doang ataupun tulus doang. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus cerdik dan tulus. Dan harus dua-duanya kita punya. Oleh karena itu sebenarnya kalau dibilang kesimpulannya, ini kesimpulannya mendadak gitu ya. Orang benar itu adalah diutus dan beriman kepada Tuhan. Itu namanya orang benar. Tapi orang yang bijak itu memiliki dua-duanya. Yaitu dia cerdik dan dia tulus. Disebut namanya orang bijak. Kita ngambil dulu definisinya. Apa sih definisinya sebenarnya? Orang yang diutus berarti dia adalah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengutus kita dalam hal ini. Itu orang percaya ataupun orang yang diutus. Selanjutnya itu adalah iman. Iman itu adalah berharap dan bersandar kepada Tuhan. Cerdik itu apa definisinya? Saya mulai mencari kamus bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia. Cerdik itu memiliki arti adalah cepat mengerti tentang apa? Situasi. Apa coba cepat mengerti? Situasi. Dan pandai mencari pemecahannya. Saya bertanya juga kepada Tuhan, Tuhan kenapa harus ular Tuhan? Ular bukannya licik, ular bukannya jahat. Kenapa kita harus cerdik seperti ular Tuhan? Karena ular itu memang cerdik dan pinter. Saking pinternya dia bisa menipu Hawa untuk memakan buah kehidupan itu. Dia pinter banget. Ular kalau kita lihat, suara mulai habis, banyak teriak. Nah harus cerdik juga menggunakan suara ya. Nah ular, kenapa dia dikatakan cerdik? Kita lihat kalau ular di National Geography dan segala macam. Ular kalau dia ada musuh yang menyerang dia ngapain? Dia mulai naik, dia mulai memperhatikan situasi terlebih dahulu. Ingat, cepat mengerti tentang situasi. Dia mulai melihat situasi, bisa nggak saya serang dia. Selanjutnya apa yang dilakukan ular? Pandai mencari pemecahannya, di mana titik lemahnya musuh tersebut. Dia mulai lihat, oh ini titik lemahnya, mulai dia petok kasih racun. Setelah itu dia mulai lilit pelan-pelan, lilit pelan-pelan dan mematikan musuh-musuh dia. Seberapa besar pun hewan tersebut dia akan lihat. Dan dia akan mengukur. Ternyata kalau dia lihat, ternyata yang dia perlu serang itu buaya. Oh racun dia nggak bisa
menahan nggak bisa menggigit buaya, akhirnya mau nggak mau dia mundur. Ular itu cerdik. Dia tahu yang mana lemah dia akan serang, dia pandai mengontrol situasi dan dia selalu tenang. Tetapi kalau musuh-musuhnya berat, dia ngapain? Dia kabur, dia cari tempat lain. Itu yang namanya cerdik. Sedangkan tulus itu apa? Tulus itu adalah kesungguh-sungguhan, kejujuran, serta kebersihan hati. Itu tulus, tulus seperti merpati gitu ya. Tulus banget dia dalam hal ini. Dia punya kesungguhan dan dia jujur dan dia bersih hatinya. Dalam hal ini Tuhan minta kita dua hal ini, cerdik dan tulus. Memiliki pikiran, cerdik itu bicara masalah mindset, pikiran kita harus pinter mengelola situasi dan permasalahan, dan tulus itu bicara masalah hati. Bagaimana kita bisa tetap tenang, kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun percobaan yang terjadi, apapun tantangan yang dihadapin, kita tetap setia kepada Tuhan. Merpati kenapa dianggap hewan yang paling tulus? Karena kalau kita sudah bahasanya di pairing sama ceweknya gitu ya, di pairing ataupun sudah dijinakkan dalam hal ini. Merpati itu kalau kita lepas kemanapun dia pergi, dia akan kembali. Makanya kenapa zaman dahulu kirim surat itu pakai burung merpati. Tahu kan? Kirim surat taruh di kakinya terus dia terbang gitu. Fake swangso gitu. Namanya apa? Bener gak sih ada? Tapi itu kenyataannya lah ya. Merpati itu yang hebat dan jago dia. Dia pergi dan pulang dia akan kembali. Merpati itu selalu dipakai Tuhan dalam hal ini. Jadi oleh karena itu kita perlulah cerdik dan tulus juga. Nah, karena dia menggunakan kata dan, terkadang kita mungkin hanya mempunyai salah satunya aja. Oleh karena itu seperti kayak gini. Cerdik kalau dia ke atas dia itu tinggi, kalau ke bawah dia itu rendah, berarti dia nggak punya cerdik. Sedangkan tulus kalau dia ke kiri dia rendah dan dia ke kanan dia itu tinggi tulusnya dalam hal ini. Nah, ada di dunia ini ada orang yang tidak cerdik dan tidak tulus hatinya. Kalau kita sebut namanya konyol gitu ya. Atau oon dalam hal ini gitu ya. Konyol, dia nggak cerdik dan dia nggak tulus. Kita sebut dia oon dalam hal ini ataupun konyol. Di dalam tokoh Alkitab kalau kita bisa pelajarin itu adalah seperti orang-orang Farisi seperti gitu ya. Dia mulai kelihatan pinter, dia mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, dia mulai menjebak Tuhan Yesus. Ternyata dia kena jebak kembali. Kelihatan pinter, padahal kagak gitu kan. Dia selalu menguji. Hatinya apakah tulus? Kenapa dia harus berdoa di tengah jalan supaya orang lain memuji dan memuliakan dia. Dia gak mau bergaul dengan orang-orang yang fana. Enggak. Apakah itu tulus? Nah itulah. Mereka tidak punya hati yang tulus kepada Tuhan. Dia berusaha mencari muka untuk dirinya sendiri. Dan dia juga gak cerdik. Nah itu namanya orang yang konyol. Dia gak punya hati dan gak punya kecerdikan. Selanjutnya. Yang kedua, dia punya hati yang tulus banget tetapi dia nggak cerdik. Kita sebutnya namanya lugu dalam hal ini. Kalau bahasa kerennya yang sering kita panggil suaku. Tahu suaku? Nah, suaku. Ataupun bahasanya lugu lah ya, itu bahasa Teochew gitu ya, suaku gitu ya. Bahasa kerennya itu lugu gitu ya. Ataupun bahasa anak muda sekarang ya, Gen Z gitu ya, innocent gitu ya. Innocent banget dia gitu ya. Ya itulah orang-orang lugu dalam hal ini. Dia punya hati yang luar biasa. Kamu suruh A dia ikut A. Kamu suruh B dia ke B. You jump, I jump. Dia penting lah dia bilang gitu ya. Punya hati yang murni dan tulus ngikut kita. Itu orangnya lugu dalam hal ini. Nggak ada salahnya, cuma kalau berluguhan itu bahaya. Lugu berlebihan akhirnya apa? Dia selalu mengorbankan dirinya sendiri demi kebaikan orang lain. Jadi dia berkorban, orang lain yang diuntungkan. Dia namanya lugu. Di dalam tokoh Alkitab kita kenal ada seorang yang lugu sesaat. Lugu sesaat doang ya dalam hal ini. Yaitu tokoh Alkitab itu namanya Musa. Musa dia pernah lugu sesaat. Di mana saat dia berpikir tentang hanya dialah yang bisa berkoneksi sama Tuhan, yang bisa ngomong sama Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa Israel mulai ngantri mencari kepada Musa supaya dia memutuskan. Jadi Musa tidak merasa orang lain mana ada yang bisa koneksi sama Tuhan pada zaman tersebut. Jadi okelah saya memimpin, jadi dia yang menjadi hakim-hakim, mulai menjadi pemimpin. Setiap kali orang datang punya masalah, oke ini putusannya begini, oke ini putusannya begitu.
Tahukah Anda bangsa Israel pada waktu itu perlu ngantri cari Musa dari pagi sampai petang gitu ya. Tetapi tiba-tiba firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Mama mertuanya, Yitro namanya, mama mertua Musa mulai melihat dia dan mengatakan kepada Musa, Musa tidak baik engkau melakukan kayak gini karena engkau akan lelah dan bangsa-bangsamu juga akan lelah. Karena bayangin orang yang ngantri paling terakhir ternyata pas sampai giliran dia, Musa bilang, aku capek besok ya. Udah ngantri dari pagi sampai petang, tiba-tiba pas antrian dia, Musa bilang dia capek. Berarti dia harus ngapain? Besok pagi dia ngantri lagi. Besok pagi dia bangun jam 6, tak pikir masih pagi. Pas lihat, udah 100 orang lebih, matilah dia. Kapan dia giliran ketemu Musa? Susah banget dalam hal ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si Yitro memberi pesan kepada Musa, Musa kenapa engkau tidak memilih seorang pemimpin untuk 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, sampai 10 orang. Kamu mulailah memimpin seperti itu, mulailah cari pemimpin-pemimpin di situ. 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Mulailah cari pemimpin-pemimpin tersebut dan mulailah mengajarkan mereka ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Mulailah ngajar mereka bagaimana berdoa dan segala macam, bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana hukum Taurat itu. Mulailah ngajarin mereka supaya mereka bisa membantu kamu dan kamu tidak kelelahan. Singkat cerita akhirnya Musa menanggap baik sarannya Yitro dan dia lakukan seperti itu. Dan itu dia lugu hanya sesaat, dia hanya punya hati untuk bangsa-bangsa. Ternyata dia mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Itu namanya lugu dalam hal ini. Terus selanjutnya, dia kalau tulus dalam hal ini berlebihan berarti dia lugu. Kalau cerdik berlebihan menjadi apa? Ada yang tahu? Cerdiknya berlebihan jadi apa? Ya, betul. Licik. Cerdiknya berlebihan. Namanya licik. Dalam hal ini. Licik itu sukanya kayak gini. Dia suka mengorbankan orang lain demi keuntungannya diri sendiri. Sekali lagi saya ngulangin. Dia mengorbankan orang lain supaya dirinya diuntungkan. Itu namanya licik. Dalam hal ini. Tokoh Alkitab salah satu ini dia cukup licik dalam hal ini. Yaitu Yudas Iskariot. Dalam hal ini dia pikir, ketemu majelis terus bilang, nanti kamu tunjukin Yesus yang mana setelah itu dapat 30 dinar. Gampang ya cuma nunjukin Yesus yang mana dapat 30 dinar. Gampang kan? Cuma nunjuk doang. Nah singkat cerita setelah dia nunjuk, dia dapat 30 dinar itu selanjutnya ya apa yang terjadi? Yesus mulai disiksa dan segala macam. Setelah itu Yudas ngapain? Kaget dia. Kok jadi kayak gini? Yudas tidak punya hati yang tulus. Dia hanya berpikir profit oriented dalam hal ini. Setelah dia dapat duitnya dia mulai menyesal. Terus dia mulai kembalikan. Saya kembalikan duit ini, lepaskan Tuhan Yesus. Tapi tak bisa lagi. Udah terlanjut. Akhirnya singkat cerita dia mulai menyesal dan dia gantung diri dan meninggal. Inilah Yudas. Dia tidak punya hati yang tulus dan dia fokus mencari keuntungannya dirinya sendiri. Dalam hal ini, akhirnya dia mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Itu namanya licik. Yang Tuhan minta kita lakukan itu adalah cerdik dan tulus. Itu apa namanya? Itu namanya bijak. Cerdik dan tulus. Jujur, saat firman Tuhan ini sampai saat saya mengalami banyak sekali pergumulan tentang Apindo ini bisa nggak saya dan segala macam bisa nggak saya. Firman Tuhan ini cukup strong, Tuhan memberi pesan kepada saya. Dan ini saya percaya Tuhan memberi pesan kepada saya, kepada tim saya dan yang pengurus kita yang lain-lain. Pertama kita harus sadar Tuhan mengutus kita. Kedua kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Kita tetap menjadi terang dan garam dunia. Walaupun saya di dalam dunia pengusaha, dunia sekuler. Yang ketiga itu kita harus cerdik dan tulus, yaitu pandai ataupun bijaksana. Saya tidak berusaha mencari keuntungan. Saya juga tidak ingin merugikan orang lain. Saya berharap saya juga bisa balance ataupun bisa seimbang, bisa adil dalam hal ini. Seperti firman Tuhan memberikan kepada saya. Ini menjadi fondasi bagi kehidupan saya untuk saya memimpin Apindo 5 tahun ke depan. Hanya 5 tahun loh jabatan kami ya. Kalau nanti 5 tahun lagi ada voting lagi gitu ya. Kalau bagus ya dipilih lagi, kalau nggak bagus ya
ada penggantinya gitu ya. Ya semoga jika Tuhan mengkehendaki ya mana tahu ada penggantinya ya. Kita doakan. Kita lihatlah ke depannya. Saya jujur nggak tahu apa yang terjadi. Walaupun banyak hal yang misteri di depan hidup kita. Tapi saya percaya Tuhan itu selalu menyertai kita. Sebagai tambahan, waduh waktunya mengejar ya. Sisa 10 menit lagi ya sebelum kita mengakhiri ibadah. Sebagai tambahan terakhir. Kita berada di posisi mana? Kita konyol kah, lugu kah, licik kah, atau bijaksana saat ini? Yang manakah kita? Mulailah merenungin pada dirinya sendiri. Terus pertanyaannya selanjutnya, bagaimana jika kita bertemu karyawan yang memiliki salah satu posisi tersebut? Kalau mereka konyol, mereka lugu, mereka licik, kita harus ngapain sebenarnya? Dan ini sebenarnya saya kutip dalam sebuah teori, kalau Anda search di Google sebenarnya muncul namanya situational leadership. Kita menjadi pemimpin harus pandai namanya situasional. Itu sebenarnya arti kata cerdik dalam hal ini. Cerdik adalah orang yang mengerti dan mengelola situasi dalam hal ini. Oleh karena itu situasi yang berbeda kita harus cerdik juga bagaimana kita berespon dalam hal ini. Saya ingat banget salah satu pepatah ataupun salah satu video yang pernah saya nonton seperti kayak gini. Ada banyak sekali badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak bisa mengubah badai tersebut, itu yang bisa kita lakukan adalah mengubah arah berlayarnya kita. Jika ada batu di depan kita yang sangat besar dan kita tidak bisa laluinya, carilah jalan lain. Janganlah berusaha memindahkan batu tersebut. Sebenarnya kalau kita baca lebih detail lagi di dalam Lukas 10, sebenarnya di Matius dan di Lukas ini ada menceritakan tentang Yesus mengutus 70 muridnya ini. Di dalam Lukas menceritakan cukup jelas sebenarnya. Di dalam Lukas tersebut, di dalam Lukas 10 firman Tuhan mengatakan seperti kayak gini. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, jika engkau masuk ke rumah orang lain, berilah salam terlebih dahulu. Jika dia menerima salammu, tinggallah di dalam rumah tersebut dan makanlah apa yang dia hidangkan dalam hal tersebut. Jika dia tidak menerima salam kamu, keluarlah dari rumah tersebut dan hempaslah debu di kaki kamu dan keluarlah daripada kota tersebut. Firman Tuhan sendiri mengatakan seperti kayak gini, Tuhan Yesus sendiri berberi pesan kepada 70 muridnya, jika Anda ketemu seseorang, berilah salam terlebih dahulu. Jika dia menerima salammu, kamu tinggallah bersama dengan dia. Tapi jika engkau tidak diterima salammu, pergilah ke tempat lain. Dalam hal ini, saat badai yang datang terjang dalam hal ini, janganlah berusaha mengubah badai ini. Tuhan, saya percaya ada biji sesawi bisa memindahkan gunung. Aku pindahkan badai ini juga Tuhan gitu ya. Supaya orang tersebut menerima saya gitu. Aduh. Terkadang-kadang kita perlu cerdik. Karena firman Tuhan juga ada mengatakan jika salammu tidak diterima, pindahlah ke tempat lain. Carilah jalan yang lain. Seperti itu jugalah harusnya kita berbijaksana mengelola situasi dalam hal ini. Terutama kalau kita ketemu karyawan yang konyol seperti ini, apa yang harusnya kita lakukan? Kalau kita ketemu karyawan yang konyol, kita apa yang harus lakukan? Nah, cerdik itu bahasa lain adalah kompetensi, tulus itu bahasa lain adalah motivasi. Motivasi dia bekerja sama kompetensi ataupun skillnya dia. Kalau dia konyol, dia tidak punya skill dan dia tidak punya hati yang tulus atau tidak punya motivasi yang tulus, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai lakukan namanya coaching ataupun sharing dan persuading ataupun persuasif dalam hal ini. Kita mulai bertanya kepada mereka, biasanya kalau saya ketemu orang-orang kayak gini, saya mulai bertanya kepada mereka, cita-cita kamu apa? Terus dia mulai menjawab, terus setelah itu saya bertanya lagi poin kedua. Apa yang kamu lihat 5-10 tahun ke depannya Anda? Kamu kira-kira jadi apa 5-10 tahun ke depan? Pertanyaan ketiga adalah kuncinya. Cita-cita kamu sama apa yang kamu lihat 5-10 tahun ke depan, apa hubungannya dengan pekerjaan kamu sampai hari ini? Apa hubungannya pekerjaan kamu dengan cita-citanya kamu? Adakah hubungan? Itu hal yang paling terpenting yang perlu kita pelajarin. Hal itu juga saya ditanya kebetulan sama mentor saya ataupun salah satu orang yang saya cukup kagumin, idola saya dan atasan saya di perusahaan saya bekerja. Saat saya ditunjuk jadi Apindo, dia bertanya kepada saya hal yang sama. Stan, apa cita-cita kamu? Apa hubungannya cita-cita kamu dengan pekerjaan ini? Saya mulai bertanya, saya mulai ditanya. Dan kita harus bisa menjelaskan apa hubungannya. Di saat itu setelah kita memiliki hubungan, berarti kita sudah mulai memiliki motivasi yang betul
dalam hal ini. Oh, bekerjanya bagaimana? Jika kita sudah mulai memiliki motivasi yang betul, maka kita akan menjadi lugu dalam hal ini. Oke, kita sudah punya motivasi yang betul dalam hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau orang yang nggak punya motivasi, bertanyalah kepada mereka motivasinya apa. Mulailah bertanya, cita-cita kamu apa hubungannya dengan pekerjaan kamu saat ini? Kalau ada hubungannya, maka akan muncul namanya motivasi. Setelah munculnya motivasi, apa yang harus kita lakukan? Dia masih lugu. Mulailah kita directing, telling, dan guiding mereka. Apa yang kita guiding, kita mulailah bertanya kepada mereka, ada nggak sekeliling kamu yang kamu lihat orang-orang sukses? Ada nggak sekeliling kamu lihat orang-orang sukses atau orang yang kamu idolakan atau mentor kamu? Kalau ada, pertanyaan kedua kuncinya. Apa yang dimiliki orang sukses tersebut itu sehingga dia bisa naik menjadi posisi tersebut. Sekali lagi saya ulangin. Jika Anda melihat ada sekeliling kamu orang sukses yang menjadi mentor kamu atau menjadi patokan dalam hidup kamu, bertanyalah kepada kamu diri sendiri, apa yang dimiliki orang tersebut dari sebelumnya menjadi sekarang. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pelajarin, apa yang dia baca bukunya, skill apa yang dia miliki. Pelajarinlah. Orang yang lugu kadang-kadang dia hanya butuh namanya role model, contoh. Siapa sih yang menjadi contoh patokan? Kita mulai mengarahkan kepada dia, oke contohnya itu kayak gini. Pelajarinlah dia seperti kayak gini, pelajarinlah kayak gini. Saat saya mulai memimpin Apindo, saat ini juga saya ditanya, saya mau kayak gimana? Saya mulai berkata kepada Peter, Pit, aku mau seperti Pak Jokowi. Saya pingin turun ke lapangan. Saya tidak pingin jabatan saya tinggi itu hanya duduk di office. Patokan saya adalah Pak Jokowi, saya bilang. Pak Jokowi turun ke lapangan, sapa satu persatu. Dan dia selalu pakai lokal brand juga. Ya makanya saya pingin mirip seperti dia. Kemana-mana baju putih gitu ya. Makanya sekarang kalau mau beli baju, belilah baju putih gitu ya. Untuk saya. Oh. Gak usah belilah, nanti dibilang gratifikasi pula ya. Uang sogo, oh bahaya. Oke kembali lagi ke sini. Jadi setelah kita menjadi orang yang lugu, setelah kita memiliki motivasi, setelah itu kita mulai mengarahkan mereka supaya mereka ada seorang mentor, seorang yang menjadi patokan. Apa yang kita lakukan terakhir, dia akan naik. Kalau ketemu orang yang licik seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mulailah support mereka, encourage mereka dan participation. Dalam hal ini orang yang licik dia cerdik banget dalam hal ini untuk mengelola pikiran dia, tapi dia lemah dalam hati. Akhirnya apapun keputusan yang dia ngambil selalu merugikan orang lain. Itu namanya orang licik. Oleh karena itu kita mulailah bertanya kepada dia. Jika engkau mengambilkan keputusan itu, kira-kira apa perasaan orang lain? Saya ulangin sekali lagi ya. Jika engkau mengambilkan keputusan ini, kira-kira apa perasaan orang lain? Apabila engkau di posisi orang lain, kamu merasa oke nggak ambil keputusan kayak gini? Mengambil sudut pandang orang lain. Mulailah mengajar mereka untuk dapat merasakan apa perasaan orang lain. Termasuk saat anak-anak. Ya mereka mulai berantem saling pukul. Terus kita nanya. Kamu tahu gak perasaan dia saat kamu pukul dia? Kamu tahu gak perasaan dia saat kamu ngejek dia? Coba kamu bayangin kalau kamu yang diejek. Apa yang terjadi? Kita mulai membuat orang lain menyadarkan akan perasaan orang lain. Itu yang paling penting. Supaya setelah kita mulai mengarahkan mereka. Akhirnya dia akan menjadi bijak. Kalau dia sudah bijak, yang perlu kita lakukan delegasilah kepada dia. Mulailah kita observasi dan mulailah kita monitoring. Oke ini bagus, ini enggak, ini bagus. Wah gitu doang sebenarnya. Kasih dia tanggung jawab dalam hal ini. Itu yang sebenarnya merupakan PR saya yang cukup banyak dalam hal ini. Mengelola di Kepri dalam hal ini. Saya Apindo Kepri bukan Apindo Batam. Berarti ada 7 daerah lain sebenarnya yang perlu saya awasin. Batam, Tanjung Pinang, Balai Karimun, Natuna, Lingga, dan apa satu lagi lupa, Anambas. Ya, nggak mungkin saya kerja sendiri. Saya butuh tim dalam hal ini. Saya akan berusaha pelan-pelan saya mencari. Saya juga baru menjabatkan baru tanggal 3 Mei sampai sekarang sekarang tanggal berapa? 19 Mei ya. Baru ya berapa hari doang lah ya, baru 10 hari lebih dalam hal ini. Saya akan pelan-pelan mencari beberapa tim. Kalau Anda yang mau ikut gitu ya dalam pengurusan, boleh banget gitu ya. Sama-sama kita mendukung, dombanya makin banyak, makin asik. Dombanya sendirian susah saya bergerak gitu ya. Kalau mau jadi domba bersama-sama dengan saya, hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Nggak ada yang muncul ya, nanti saya kasih. Oke, yang terakhir. Saya bisa minta WL dan Singer untuk maju ke depan. Ini benar-benar terakhir, pas jam 12 ya. Mohon maaf waktu Anda. Tapi seru mendengarkannya? Seru nggak mendengarkannya?
Seru. Yang terakhir kayak gini, di dalam Amsal firman Tuhan mengatakan, Amsal 11 ayat 30 mengatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa yang bijak mengambil hatinya orang. Dalam hal ini Amsal sendiri sudah menegaskan ada dua orang di sini. Ada orang benar dan orang yang bijak. Orang yang benar dia akan menjadi pohon kehidupan bagi orang lain sebenarnya. Dia akan menjadi pengharapan bagi orang lain. Itu namanya orang yang benar. Makanya kita menjadi orang benar, jadilah tetap terang dan garam dunia bagi orang lain. Itu orang yang benar, tapi gak cukup. Haruslah kita menjadi bijak agar kita bisa mengambil hati orang lain. Makanya untuk menjadi bijak, kita harus pandai mengelola pikiran kita dan perasaan kita. Banyak sekali badai dan tantangan yang akan kita hadapin di kemudian hari. Kita tidak tahu, tapi kita belajarlah seperti ular yang cerdik, yang tetap tenang menghadapi setiap permasalahan. Dan apapun yang terjadi kita harus seperti merpati yang tulus. Selalu jujur tentang kebenaran firman Tuhan, selalu bersandar dan berharap kepada Dia. Itu yang perlu kita lakukan. Saya mengundang semua jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, di dalam namamu Yesus Bapa, kami ucap syukur buat hari ini, buat siang hari ini Bapa. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hari ini kami menyerahkan segala pergumulan kami, segala permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tidak mampu berjalan sendiri ya Bapa.
Kami tidak sanggup, kami manusia yang lemah ya Bapa. Tetapi kami percaya bersama dengan Engkau kelemahan kami menjadi sempurna karena Engkau ya Bapa. Karena Engkau di pihak kami tidak ada yang bisa melawan kami Bapa. Karena Engkau di pihak kami, Engkau yang menggantikan kami dalam berperang. Engkau yang akan menggantikan kami untuk berkata-kata Bapa. Roh-Mu yang selalu hadir di dalam setiap hati kami. Kami percaya setiap percobaan yang terjadi dalam hidup kami tidak akan melampaui batas kami. Engkau selalu memberikan jalan-Mu yang terbuka bagi setiap kami. Kepada mereka yang selalu bersandar dan berharap kepada Engkau. Ajarilah kami lebih lagi Bapa, agar kami mengimanin Bapa bahwa apapun yang terjadi hari ini semua karena kehendak-Mu. Semua karena rencana-Mu, karena Engkau yang telah mengutus kami di tengah-tengah ini. Ajarilah kami seperti domba yang selalu berharap dan bersandar kepada Engkau ya Bapa. Selalu merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam Bapa. Yang selalu bertanya dan mendengar suara gembala. Ajarilah kami lebih lagi. Berikanlah kami hikmat-Mu Bapa, seperti Engkau memberikan hikmat kepada Salomo Bapa. Agar kami dapat mengambil keputusan dan menjadi keputusan yang bijak. Ajarilah kami memberikan hati yang tenang, hati yang tulus. Seperti Daniel Bapa di dalam goa singanya. Dia masih tetap tenang Bapa. Berikanlah itu kepada kami Bapa. Kami percaya Bapa Engkau akan menyediakan semuanya Bapa pada tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Kami percaya kepadamu. Kami tidak dapat sendirian. Hanya bersamamu lah kami akan menang. Hanya bersamamu lah Bapa. Kemuliaan-Mu akan bersinar Bapa. Jamalah setiap jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Segala pergumulan yang mereka hadapin ya Bapa. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka hikmat-Mu. Roh-Mu mengalir dalam tubuh mereka. Memberikan jalan keluar, memberikan arahan bagi mereka. Di dalam nama-Mu Yesus, hamba-Mu berdoa. Dan hamba-Mu ucap syukur ya Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam aku pandang wajah-Mu, dan kami berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Engkaulah harapan dalam hidup kami ya Bapa. Pada siang hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Sungguh Engkau adalah harapan kami Bapa. Peganglah tangan kami dan jangan lepaskan ya Bapa. Tuntunlah langkah kami Bapa, dimanapun kami berada Bapa. Kami sungguh bangga punya Allah dan Tuhan seperti Engkau Bapa. Kami sungguh bangga Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, mari setiap jemaat kita yang mulai mengangkat persembahan yang telah kita sediakan dari rumah masing-masing. Kita mulai mengangkatkan, kita mulai serahkan. Kita percaya bahwa usaha kita sekarang ini itu semua karena Tuhan. Tuhanlah yang memberkati usaha kita. Tuhanlah yang menopang usaha kita. Tuhanlah yang melindungi, yang memberikan kita hikmat dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan usaha ini. Mulailah kita mengangkat persembahan ini sebagai arti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus, lihatlah tangan mereka yang terangkat. Mereka yang dengan kerinduan, dengan kerelaan, mereka menyerahkan persembahan ini Bapa sebagai ucapan syukur kepada Engkau
yang telah memberkati mereka, yang telah memberikan kesehatan bagi mereka, yang telah melindungi usaha mereka dan keluarganya. Kami akan menyerahkan persembahan ini supaya kerajaan-Mu yang dibangunkan, supaya kerajaan-Mu yang dibesarkan dan diagung-agungkan Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari setiap jemaat kita mulai mengangkat kedua tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Bapa, hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas Bapa. Hamba-Mu melihat Engkau hadir di tengah-tengah ini Bapa. Roh-Mu tercurah bagi setiap mereka Bapa. Diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini Bapa. Mereka akan dikuatkan, mereka akan menang dalam setiap permasalahan dan percobaan dan tantangan Bapa. Mereka akan melihat jalan keluar. Mereka akan cerdik dan tulus Bapa. Dan mereka akan selalu berharap dan bersandar kepadamu Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, berkatilah mereka semua di dalam nama Yesus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu